Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1361. Aku tidak tahu apakah orang-orang yang ditangkap di istana King Yun kita ada di sini. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk dengan hati-hati melihat hutan perawan yang lebat ini. Mereka sudah tidak di sini lagi. Ye Yunfei merasakannya sebentar, dan menemukan bahwa di hutan purba ini, tidak ada aura dari orang-orang yang dibawa pergi dari istana King Yun, dan dia sedikit kecewa. Alasan mengapa Ye Yunfei bergegas ke benua Hongmeng adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditangkap di istana King Yun. Termasuk Du Guhuan, Du Fan, ketiga bandit itu dan lainnya. Di hutan purba ini, masih banyak orang dari makam Tianyu, mari singkirkan mereka semua. Mulai sekarang, selama kamu bertemu orang-orang dari makam Tianyu dan istana Tianshan, kamu tidak harus sopan, bunuh saja mereka secara langsung. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Makam Tianyu dan istana Tianshan menyerang markas besar istana King Yun, tidak hanya menangkap ratusan orang, tetapi juga membunuh banyak orang. Ye Yunfei secara alami ingin menyelesaikan akun ini dengan dua kekuatan ini. Selanjutnya, Ye Yunfei menggerakkan tubuhnya, seperti hantu, berkeliaran di hutan primitif yang lebat ini, dan mulai berburu dan membunuh orang-orang di makam Tianyu di hutan primitif ini. Sepotong hutan purba ini adalah cabang dari makam Tianyu, dan setidaknya ada beberapa ratus orang yang menjaganya. Tiba-tiba terdengar teriakan di hutan, dan orang-orang berbaju hitam itu tewas dan jatuh ke tanah. Dengan kekuatan Ye Yunfei, tidak sulit untuk menghadapi para pembunuh makam Tianyu biasa ini. Ada satu lagi. Akhirnya, Ye Yunfei melihat jauh ke dalam hutan, dan dengan kilasan sosoknya, dia bergegas mendekat. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke kedalaman hutan, di rawa hutan yang tersembunyi, di depan sebuah gubuk. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerbu ke dalam gubuk. Siapa? Di gubuk jerami, seorang pria parubaya berbaju hitam sedang duduk bersila, mengistirahatkan matanya dengan mata tertutup, dan tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Baru saja, tiba-tiba sebuah pedang kecil menghantam lautan jiwanya, menyerang tubuh jiwanya. Di lautan jiwanya, ada senjata sihir kekuatan jiwa yang relatif berharga, yang memblokir pedang kecil itu. Untungnya, saya mendapatkan lonceng emas pelindung jiwa ini selama ekspedisi saya sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika saya tidak mati sekarang, tubuh jiwa saya pasti akan terluka. Petik 2. Pria parubaya itu sangat marah, dan dia bergegas keluar pondok dalam sekejap. Kemudian dia melihat seorang pemuda berdiri di luar gubuk memegang sebuah altar. Tampaknya kamu adalah pemimpin di sini. Ye Yunfei tersenyum dingin. Nah, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke situs makam Tianyu kami untuk membuat masalah? Pria parubaya berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan waspada dan bertanya. Boom! Ye Yunfei melangkah maju dan memukulnya. Dunia pembentuk dao belaka berani memprovokasi saya, mati. Pria parubaya berbaju hitam itu benar-benar marah. Dia adalah master di tahap awal transformasi dao. Bocah di dao Saping Realem di depannya berani begitu provokatif, yang membuatnya tak tertahankan. Ledakan, dia juga meninju, menghadapi Ye Yunfei. Gemuruh, tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Bagaimana bisa? Pria parubaya berbaju hitam itu terkejut dan mundur lebih dari 10 langkah. Dia merasa seluruh tubuhnya melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Boom! Sebelum pria parubaya berbaju hitam itu berdiri diam, Ye Yunfei telah mendaratkan pukulan keduanya. Terburu-buru, pria parubaya itu tidak punya pilihan selain meninju ke depan lagi untuk memblokirnya. Gemuruh, tinju kedua belah pihak, bertabrakan lagi. Engah! Pukulan Ye Yunfei bahkan lebih kuat, langsung mengenai pria parubaya itu sampai dia memuntahkan darah dan mundur puluhan langkah. Ayo lagi! Ye Yunfei memukulnya lagi. Selanjutnya, Ye Yunfei meninju 7 kali berturut-turut. Setiap pukulan membuat pria parubaya berbaju hitam itu bergetar bolak-balik, menyemburkan darah terus-menerus. Ledakan, pukulan terakhir langsung menjatuhkan pria parubaya itu jauh-jauh, dan mendarat di tanah jauh sekali, menciptakan lubang yang dalam. Pria parubaya itu terbaring di dasar lubang, tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak, napasnya tersengal-sengal.
Ye Yunfei menggulung lengan bajunya dan memindahkan pria parubaya itu ke menara hantu. Begitu orang-orang di makam Tianyu dan istana Tianshan tahu apa yang terjadi di sini, mereka pasti akan mengirim ahli untuk memeriksanya. Mungkin saja, pemilik istana Tianshan juga akan bergegas. Oleh karena itu, saya harus bergegas dan pergi dari sini. Ye Yunfei berpikir sendiri, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, setelah beberapa saat, meninggalkan hutan primitif ini. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik Ground Escape, bergegas ke bawah tanah, dan melarikan diri jauh. Naga bumi. Segera setelah itu, Ye Yunfei menemukan naga bumi di bawah tanah. Naga bumi di benua Hongmeng jauh lebih maju daripada naga bumi di alam Changhuang. Tidak peduli aspek mana dari dunia maju, itu akan jauh lebih maju. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut, dan segera bergegas, menggunakan keterampilan fisiognomi dan geologi, dan menaklukkan naga bumi. Berdiri di atas kepala naga bumi, Ye Yunfei mengendarai naga dengan kecepatan lebih cepat. Katakan, di mana orang yang ditangkap oleh istana Tianshan dari alam Changhuang sekarang? Petik 2. Ye Yunfei memasuki menara hantu, berdiri di depan pria parubaya berbaju hitam, dan bertanya dengan dingin. Nak, aku di aken makam Tianyu. Murka makam. Petik 2. Meridian seluruh tubuh pria parubaya berbaju hitam itu hancur, dan basis kultivasinya dihapuskan. Dia terkejut dan marah, dan berteriak pada Ye Yunfei. Hei, Ye Yunfei mengeluarkan pil beracun hitam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memasukkannya ke pria parubaya. Di mulut pria itu, segera, pria parubaya itu merasakan sakit yang luar biasa, berjuang di tanah dengan kepala di lengannya, dan melolong sedih. Pil beracun ini disempurnakan oleh Ye Yunfei membuat pihak lain merasakan sakit yang luar biasa. Di saat kesakitan, dijamin tidak akan pingsan, tapi menjadi lebih energi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengambil obat penawar untuk pria parubaya itu. Sekarang kita bisa berbicara. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin, Fotu, Cheom. Nak, kamu. Pria parubaya itu terengah-engah, menatap Ye Yunfei dengan kebencian dan ketakutan. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan pil racun hitam lainnya dan memasukkannya ke mulut pria parubaya itu. Berhenti, kataku. Petik 2. Pria parubaya itu menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak lagi ingin menanggung siksaan yang mengerikan tadi. Orang-orang yang ditangkap dari alam Changhuang telah dibawa pergi oleh orang-orang istana Tianshan. Pria parubaya itu melanjutkan, di mana Anda mengambilnya? Jika Anda dapat membantu saya menemukan orang-orang itu, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda menderita segala macam siksaan sebelum Anda mati. Kata Ye Yunfei dengan wajah serius. Saya mendengar dari orang-orang di istana Tianshan bahwa mereka akan membawa para tahanan dari alam Changhuang ke kota Tianli dan menunggu perintah lebih lanjut dari pejabat tinggi istana Tianshan. Ada cabang di kota Tianli di istana Tianshan. Pria parubaya buru-buru menjawab. Dia mengerti bahwa dalam situasinya saat ini, tidak mungkin untuk melarikan diri, dan jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa menuruti perintah pemuda di depannya. Oke, ayo pergi ke kota Tianli, kata Ye Yunfei segera, ingin menyelamatkan orang. Kemudian, Ye Yunfei, seorang pria parubaya, menunjuk jalan dan menuju kota Tianli. Ye Yunfei melarikan diri dari tanah. Sepanjang jalan, Ye Yunfei bertemu dengan beberapa naga bumi. Pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Ziwei? Dalam perjalanan, Ye Yunfei memasuki menara hantu lagi, dan bertanya pada pria parubaya itu. Sekte Ziwei, saya tahu beberapa. Dikatakan bahwa ini adalah sekte dengan warisan yang sangat kuno. Di zaman kuno, telah menghasilkan banyak kekuatan besar, terkenal di seluruh benua Hongmeng. Namun, tampaknya telah menurun sekarang. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan makam Tianyu kita, kata pria parubaya itu. Yah, situasi ini persis sama dengan kehidupanku sebelumnya. Setelah menyelamatkan orang-orang yang ditangkap di istana Qingyun, aku akan pergi ke faksi Ziwei. Dalam kehidupan saya sebelumnya, Guru Zisheng Zhenjun membawa saya keluar dari benua langit yang mendalam ke benua Hongmeng dan membiarkan saya bergabung dengan Sekte Ziwei. Kemudian, saya berlatih di Sekte Ziwei dan bangkit selangkah demi selangkah. Selama sisa hidup saya masih akan mengambil faksi Ziwei sebagai prioritas saya.
Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Ye Yunfei memiliki perasaan khusus untuk Sekte Ziwei, karena Ye Yunfei tinggal di Sekte Ziwei untuk waktu yang lama di kehidupan sebelumnya. Bab 1362. Setelah satu hari, Ye Yunfei keluar dari tanah, berdiri di puncak gunung, dan melihat ke sebuah kota di kejauhan. Apakah kota Tianli di depan? Ye Yunfei bertanya setelah memindahkan pria parubaya berbaju hitam dari menara hantu. Ya, kota Tianli ada di depan. Cabang istana Tianshan ada di barat kota. Itu disebut kuil Tianshan, dan sangat mudah ditemukan. Petik 2. Pria parubaya itu mengenalinya dan menjawab, "Oke, ayo pergi ke kota." Ye Yunfei mengangguk. Oleh karena itu, Ye Yunfei melakukan 1000 perubahan, mengubah penampilan dan kekuatan jiwanya, lalu berjalan ke kota Tianli. Kota ini benar-benar terbuka, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda, dan tidak ada yang akan memeriksanya. Benar saja, ketika Ye Yunfei datang ke barat kota, dia menemukan sebuah kota di dalam kota dengan 3 karakter emas besar kuil Tianshan terukir di pelat pintu. Melihat ke dalam, Anda bisa melihat paviliun dan paviliun yang menutupi area yang sangat luas. Apalagi ada banyak formasi yang menutupinya, energinya melonjak, dan cuacanya luar biasa. Sejumlah besar pria dan kuda dengan napas tajam menjaga sekeliling, dan pertahanannya sangat ketat. Benar saja, ada nafas orang-orang dan kuda istana King Yun. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya di dalam, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Saat ini, bagi Ye Yunfei, menyelamatkan orang-orang di istana King Yun adalah hal yang paling penting. Istana Tianshan, pemalas, jangan mendekat sesuka hati, keluar. Ye Yunfei sedang melihatnya, ketika beberapa penjaga yang menjaga gerbang datang dan berteriak dengan keras. Istana Tianshan adalah kekuatan super di benua Hongmeng, bahkan seorang murid biasa, atau bahkan seorang pelayan penjaga gerbang, memiliki rasa superioritas saat menghadapi orang lain. Karena tidak ada yang mau memprovokasi istana Tianshan, aku telah mengunci tempat di mana orang-orang di istana King Yun dipenjara, jadi aku langsung masuk dan menyelamatkan mereka dengan kekuatan petir. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa seharusnya ada ahli yang menjaga cabang istana Tianshan ini. Tetapi dengan kekuatannya sendiri dan segala macam kartu, selama dia tidak bertemu dengan Master Top benua Hongmeng, tidak sulit untuk keluar dari tubuhnya. Setelah mengambil keputusan, Ye Yunfei tidak ragu lagi, dan langsung melemparkan pedang jiwa surgawi. Puluhan penjaga yang menjaga gerbang berteriak bersamaan, dan tubuh mereka jatuh ke belakang, jatuh ke tanah dan sekarat. Sebagian besar penjaga ini berasal dari alam pembukaan gua atau pengumpulan bintang, dan tidak mungkin untuk menahan serangan pedang jiwa surgawi. Saat melepaskan pedang jiwa surgawi, sosok Ye Yunfei sudah bergegas menuju gerbang. Gemuruh. Begitu Ye Yunfei datang ke gerbang, 5 formasi pelindung muncul pada saat yang sama, meledak dengan energi dari formasi. Hanya saja Ye Yunfei memperhatikan 5 formasi ini sejak lama dan sudah banyak mempelajarinya. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dengan sangat cepat, dan langsung melewati 5 formasi dan bergegas ke subtitik istana Tianshan. Seseorang membunuh penjaga yang menjaga gerbang dan masuk. Pada saat ini, seseorang menyadari ada yang tidak beres dan berteriak. Apa? Seseorang berani membunuh orang dari istana Tianshan kita dan membobol benteng. Petik 2. Siapa yang begitu berani? Tidak peduli siapa itu, hancurkan dulu. Jika Anda berani memprovokasi istana Tianshan kami, Anda tidak boleh lepaskan. Seluruh subbase menjadi hidup, dan sosok-sosok ganas keluar dari mana-mana, berteriak satu demi satu. Saat ini, Ye Yunfei datang ke pintu masuk istana bawah tanah. Mereka yang ditangkap di istana King Yun dipenjarakan di istana bawah tanah ini. Istana Tianshan adalah kekuatan besar. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan secara paksa membobol benteng istana Tianshan. Apalagi di mata istana Tianshan, istana King Yun dan orang-orang ini ditangkap dari dunia tingkat rendah. Mereka sama lemahnya sebagai semut dan tidak berharga. Saya menyebutkannya, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya, dan menyimpannya di istana bawah tanah dengan santai. Oleh karena itu, istana bawah tanah ini hanya dijaga oleh beberapa orang dengan kekuatan Dao Saping Realm.
Siapa kamu? Selusin pria bergegas keluar dari istana bawah tanah, karena mereka mendengar gerakan di luar, keluar untuk memeriksa, dan melihat Ye Yunfei berdiri di gerbang istana bawah tanah. Mereka terkejut. Memanggil. Dengan kilatan cahaya merah, avatar vampir bergegas mendekat, dan langsung melemparkan teknik rahasia lautan darah yang tak terbatas, melepaskan awan besar kabut darah, langsung menenggelamkan selusin pria. Selusin pria ini merasa ngeri saat mengetahui bahwa darah di tubuh mereka mendidih, lalu menerobos pembuluh darah dan keluar melalui tubuh. Setelah beberapa tarikan napas, orang-orang ini menjadi lebih dari selusin mumi seperti kerangka, hanya kulit dan tulang yang tersisa. Saat ini, Ye Yunfei sudah bergegas ke istana bawah tanah. Di pintu masuk istana bawah tanah, ada juga beberapa formasi yang kuat, tapi bagi Ye Yunfei, mereka bukan apa-apa. Areal istana bawah tanah ini sangat luas, dengan ribuan kandang besi ditempatkan. Satu atau beberapa tahanan ditahan di setiap kandang besi. Selain kandang besi tersebut, terdapat banyak tiang besi, dan banyak narapidana yang diikat dengan rantai besi. Tubuh mereka dipenuhi bekas cambuk yang mengejutkan, dan kulit mereka terkoyak. Ye Yunfei bergegas ke istana bawah tanah, dan segera memindai masa lalu, mencari orang-orang dari istana King Yun. Pada saat yang sama, ketika para tahanan yang dipenjara di istana bawah tanah ini melihat orang asing menerobos masuk, mata mereka semua tertuju pada Ye Yunfei. Tuan Istana Ye. Saat berikutnya, teriakan. Di istana bawah tanah ini, setidaknya 200 orang dari istana King Yun dipenjara. Mereka memandang Ye Yunfei dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Orang-orang istana King Yun ini semua tahu bahwa mereka telah ditangkap ke dunia lain dan tidak lagi berada di alam Changhuang. Mereka sudah putus asa, dan mereka bahkan tidak berani berpikir bahwa di dunia yang aneh ini, seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Ye Yunfei muncul di depan mereka seperti prajurit dewa yang turun dari surga. Du Guhuan, Du Fan, 3 perampok, 7 diaken, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Bagus sekali. Ye Yunfei melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang yang ditangkap di istana King Yun ada di sini. Untungnya, saya datang ke sini tepat waktu, dan semua orang ditemukan. Ye Yunfei benar-benar lega dan tersenyum. Halo semuanya, kalian telah bekerja keras. Ye Yunfei tersenyum. Ini benar-benar Tuan Istana Ye. Tuan Istana Ye benar-benar datang ke dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, orang-orang di istana King Yun akhirnya memastikan bahwa Tuan Istana Ye benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka, menangis dengan gembira satu persatu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, Gunung Suanci terbang keluar, secepat kilat, dan menabrak sangkar besi itu. Bang! Sangkar besi itu hancur satu persatu. Kandang besi ini semuanya terbuat dari besi dingin berusia ribuan tahun, sangat keras, tetapi di depan Gunung Suanci, mereka tampak sangat rapuh. Orang-orang dari istana King Yun bergegas keluar dari sangkar besi satu demi satu, dan berlari ke sisi Ye Yunfei. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, lebih dari 300 orang di istana King Yun semuanya diselamatkan dari sangkar besi. Orang-orang dari istana King Yun ini semuanya terluka, dan basis kultivasi di tubuh mereka disegel. Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk pil untuk mereka minum, dan membantu mereka membuka segelnya. Bab 1363. Bos, maaf merepotkanmu. Du Guhuan mendatangi Ye Yunfei, sedikit murung. Tidak apa-apa, sesuaikan mentalitasmu. Anggap pengalaman ini sebagai semacam pengalaman dan akumulasi, mungkin itu akan mendorong peningkatan ilmu pedangmu. Ye Yunfei tersenyum. Aku mengerti. Du Guhuan mengangguk, dia selalu sangat yakin dengan Ye Yunfei. Bantu kami. Pada saat ini, di istana bawah tanah, tahanan lain melihat Ye Yunfei menyelamatkan orang lain, dan semuanya memohon. Di istana bawah tanah ini, selain orang-orang dari istana King Yun, ada 500 atau 600 tahanan. Beberapa tahanan diikat pada tiang besi dan dipukuli di sekujur tubuh mereka. Oke, aku akan menyelamatkan mereka semua. Ye Yunfei melirik para tahanan dan mengangguk. Orang-orang ini semuanya adalah tawanan istana Tenjin, dan musuh dari musuh adalah teman. Menyelamatkan mereka sama saja dengan menambahkan kekacauan ke istana Tianshan. Ye Yunfei secara alami bahagia. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan Gunung Suanci terbang lagi, menghancurkan sangkar besi satu persatu, dan juga menghancurkan pancang besi yang mengikat orang.
Setelah beberapa tarikan napas, semua tahanan dibebaskan kembali. Semuanya, aku punya ramuan di sini, yang bisa membuat lukamu cepat pulih. Aku juga akan membantumu melepas segel di tubuhmu, agar kekuatanmu bisa cepat kembali ke puncak, lalu kita akan bertarung bersama. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan mengeluarkan. Dengan jentikan lengan sejumlah besar pil, 5 atau 600 pil terbang keluar pada saat yang sama dan mendarat di depan para tahanan. Terima kasih, pahlawan muda. Para tahanan sangat gembira dan meminum pil itu satu persatu. Ramuan penyembuhan ini disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri, dan efek obatnya secara alami adalah yang terbaik. Para tahanan itu mengambil ramuan itu dan pulih dengan cepat dari luka-luka mereka. Ye Yunfei membantu para tahanan ini melepas segel di tubuh mereka, dan segera kekuatan para tahanan ini mencapai puncaknya. Ayo keluar, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ayo keluar dan bunuh para bajingan di istana Tianshan." Para tahanan berteriak satu persatu. Itu anak kecil, dia sepertinya telah memasuki penjara bawah tanah. Kelilingi dia dan jangan biarkan dia kabur. Saat ini, orang-orang di luar istana bawah tanah sudah dikelilingi oleh orang-orang dari istana Tianshan. Semuanya adalah sangat marah. Bunuh. Ye Yunfei memimpin sekelompok besar tahanan dan tiba-tiba membunuh mereka dari istana bawah tanah. Kekuatan para tahanan ini semuanya telah kembali ke kondisi puncak, dan mereka dipenjara di istana bawah tanah ini, disiksa, dan telah menahan amarah yang mengerikan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang mereka tiba-tiba lolos dari jebakan, masing-masing dengan kejutan yang mencengangkan, niat membunuh. Booming. Dengan memikirkan Ye Yunfei, klon darah melemparkan seni rahasia lautan darah yang tak terbatas, dan kabut darah yang mengepul menyembur keluar, menutupi ruang yang luas dalam sekejap. Selama periode waktu ini, avatar vampir telah menyerap darah dari terlalu banyak master pembentuk Dao, dan kekuatannya telah melampaui kondisi pembentuk Dao dan mencapai kondisi transformasi Dao. Segera, darah di tubuh banyak orang di istana Tianshan mulai mendidih tak terkendali. Bang-bang, bagi beberapa orang yang lebih lemah, pembuluh darah di tubuh mereka langsung meledak, dan aliran darah menyembur keluar. Cobalah ilusiku. Hu Miao keluar dari menara ilusi dan membuat ilusi. Hukum ilusi yang mengepul terus menyebar dan menyelimuti orang-orang di istana Tianshan. Jie, Huang Chang juga muncul, dan segera melemparkan teknik hantu menabrak dinding, dan sejumlah besar kabut hitam menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, ada lautan darah yang melonjak dan kabut tebal, hampir sepenuhnya menyegel ruang ini. Orang harus tahu bahwa kekuatan Hu Miao dan Huang Chang telah meningkat pesat beberapa waktu lalu. Terutama Huang Chang, yang berkultivasi di medan perang kuno makam pemakaman langit, menyerap sejumlah besar sisa jiwa kuno yang tidak dikenal, dan kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, teknik kultivasi hantu secara inheren misterius dan kuat. Bahkan jika teknik Huang Chang menabrak dinding dengan hantu digunakan untuk berurusan dengan master dari alam transformasi Dao, itu masih akan memiliki efek tertentu. Membunuh. Ratusan tahanan mengerumuni dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap orang-orang di istana Tianshan. Kedua belah pihak berjuang keras bersama-sama. Lautan darah tak terbatas yang dilakukan oleh avatar darah, teknik ilusi yang dilakukan oleh Hu Miao, dan teknik hantu yang dilakukan oleh Huang Chang semuanya hanya ditujukan untuk orang-orang di istana Tianshan, dan tidak berpengaruh pada para tahanan itu. Sekelompok orang dari istana Dewa Surgawi ini semuanya berada di alam pembentuk Dao atau di bawahnya. Jika mereka bisa melawan, mereka semua akan terbunuh dalam sekejap mata. Bagus. Keren sekali, anak-anak istana Tianshan, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kami. Semua tahanan merasa sangat bahagia. Nak, siapa kamu? Berani datang ke istana Tianshan kami untuk membuat masalah? Ini adalah kejahatan besar, ikat saja tanganmu. Tiba-tiba, 10 sosok galak datang melintasi langit. 10 master pada tahap awal transformasi Dao. Mati, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Huang Chang, dan klon darah, dan langsung menemuinya. Hu Miao menggunakan ilusi, Huang Chang menggunakan keterampilan hantu, dan klon darah menggunakan darah tanpa batas untuk menyerang 10 ahli transformasi. Kamu pemberani, kamu berani melawan di depan kami, kalian semua akan mati. Menghadapi serangan Ye Yunfei, Hu Miao, Huang Chang dan klon darah, 10 master pada tahap awal Dao Transformation Realm terkejut dan marah. Huff. Itu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku mati.
Ye Yunfei tersenyum dingin. Ye Yunfei sekarang berada di tahap awal Dao Saping Realm, dan dia tidak takut menghadapi Master di tahap awal Dao Transformation Realm. Boom! 8 pembuluh darah ilahi di tubuh Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, menderu dengan energi spiritual. Mati! 2 gagak emas besar yang menyala-nyala keluar dari dantian, membubung ke langit, dan lautan api dengan panas yang menakutkan menyebar seketika. Erwu lepas landas. Paksaan energi yang menakutkan berpusat pada tubuh Ye Yunfei dan berguling ke depan untuk menekannya. Tubuh 10 master pada tahap awal transformasi Dao semuanya tenggelam pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin aura yang dikeluarkan oleh seorang anak laki-laki pada tahap awal Dao Saping Realm begitu menakutkan? 10 master dari Dao Transformation Realm ini semuanya ngeri dan tidak dapat mempercayainya. Oud Huang, Hum Yao, ayo kita lawan musuh bersama. Ye Yunfei berteriak. Oke, baik. Huang Chang dan Hum Yao merasa segar kembali. Selama ini, kekuatan mereka berdua jauh lebih rendah dari Ye Yunfei. Setiap kali Ye Yunfei menghadapi musuh, mereka hanya bisa menghindarinya. Hanya saja, dengan kekuatan mereka yang meningkat pesat, mereka akhirnya bisa berdiri bersama Ye Yunfei dan bertarung berdampingan. Booming! 9 hantu ekor rubah tebal tiba-tiba muncul di belakang Hum Yao, seperti 9 pilar yang menopang langit, menyapu ke depan. Di bawah berkah ilusi, 9 ekor rubah tiba di depan 10 master alam transformasi Dao seperti mimpi, dan mereka terlalu cepat untuk dihindari. Serahkan hidupmu. Huang Chang mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sejumlah besar roh jahat dan hantu ganas muncul, ratusan dan ribuan, bergegas menuju 10 master transformasi Tao dari segala arah. Dan aku, tiba-tiba, dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, dan menabrak master dari alam transformasi Dao. Monster macam apa ini? Master transformasi Dao terkejut dan dipukul keluar. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas menghilang, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di belakang ahli transformasi ini dan menabrak punggungnya. Beberapa waktu yang lalu, garis keturunan ulat naga tanduk emas membuat terobosan, dan tingkat energi ruang telah membuat lompatan kualitatif. Ledakan, master transformasi Dao terlempar ke depan dan terbang ke depan. Kematian, pada saat, kepalan tangan Ye Yunfei telah mengenai bagian depan master transformasi Tao ini. 2 gagak emas besar turun dari langit dan mengenai kepala ahli transformasi ini. Boom boom boom, dengan koordinasi berbagai serangan, Ye Yunfei meninju master transformasi Tao ini 3 kali berturut-turut seperti kilat. Klon vampir bergegas dan mulai menghisap darah. Mati, Ye Yunfei bergegas menuju master transformasi Tao lainnya. Dengan kondisi kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, dia tidak takut untuk langsung menghadapi master di tahap awal transformasi Dao, belum lagi dia memiliki semua jenis kartu dan metode yang kuat. Pahlawan muda, kami di sini untuk membantumu. Di antara para tahanan yang diselamatkan oleh Ye Yunfei, ada 3 master di tahap awal alam transformasi Dao dan 1 master di tahap tengah alam transformasi Dao. Mereka sangat terdorong melihat keberanian Ye Yunfei, dan bergegas untuk melawan musuh bersama dengan Ye Yunfei. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, 3 lagi master transformasi Dao terbunuh di Istana Tianshan. 2 dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei. Pencuri berani. Pada saat ini, di kedalaman benteng Istana Tianshan, terdengar suara gemuruh. Boom! Gelombang aura yang sangat menakutkan melonjak ke langit. Tidak bagus. Anak muda, di cabang Istana Tianshan ini, ada seorang master yang telah menyelesaikan alam Dao, dan 3 master yang telah menyelesaikan alam Dao ditempatkan bersama. Selain itu, ada lebih dari selusin master yang berada di tahap tengah alam Dao, dan lusinan master transformasi Dao. Master di tahap awal alam Dao. Sekarang mereka semua keluar. Ayo pergi. Ekspresi tahanan dengan tahap tengah alam transformasi Dao berubah drastis, dan dia berkata kepada Ye Yunfei. Istana Tianjin layak menjadi kekuatan yang kuat di benua Hongmeng, dan kekuatannya tidak lemah. Oke, ayo pergi. Kalian semua memasuki senjata ajaib ruang angkasaku. Petik 2. Merasakan aura menakutkan naik ke langit di kejauhan, Ye Yunfei tahu bahwa dia harus pergi. Jadi, Ye Yunfei memindahkan semua orang ke menara hantu. Pamerkan tubuh Anda dan buru-buru keluar. Nah, kemana kamu lari? Seorang master alam inkarnasi Dao mengejar Ye Yunfei. Nah, kamu tidak bisa melarikan diri.
Seorang lelaki tua berjubah biru dengan janggut setengah putih dan rambut penuh amarah, mengunci Ye Yunfei dari kejauhan, dan berkata dengan gigi terkatup. Master penyempurnaan transformasi Dao. Alam transformasi Dao dapat dibagi menjadi 4 alam kecil, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Sai, lusinan Master Dao Transformation Realm mengejar Ye Yunfei dengan kecepatan penuh, dan tekanan energi yang dilepaskan berguling dan menyebar, mengguncang seluruh kota Tianli menjadi keributan. Bab 1364. Apa yang terjadi? Semua penguasa istana Tianshan dikirim, seolah-olah mereka mengejar dan membunuh seorang anak kecil. Petik 2. Pada saat ini, pergerakan subpangkalan istana Tianshan telah mengkhawatirkan seluruh kota Tianli, dan banyak prajurit datang untuk menonton. Sangat mengejutkan melihat lusinan Master Transformasi Dao muncul pada saat yang bersamaan. Pencuri kecil, kemana? Kamu akan melarikan diri. Berhenti. Lusinan Master Transformasi Taoisme dari istana Tianshan secara kolektif menyapu seluruh kota, dan tekanan energi yang mereka lepaskan mengaduk seluruh kota, meraung keras. Pemaksaan energi yang menakutkan membuat banyak prajurit yang relatif lemah merangkak di tanah di tempat gemetaran. Pria tua berjubah biru dengan kekuatan sempurna di alam transformasi Dao bergegas ke depan, kekuatan jiwanya mengunci Ye Yunfei, dan niat membunuhnya mendidih. Boom! Pria tua berjubah biru itu tiba-tiba berpikir, melepaskan kekuatan jiwa yang mengepul, dan meledak ke arah kepala Ye Yunfei dari udara. Kecepatan kekuatan jiwa sangat menakutkan, dan itu mengejar Ye Yunfei dalam sekejap. Hancur! Di laut jiwa Ye Yunfei, pohon jiwa tiba-tiba muncul, merentangkan sejumlah besar cabang dan daun, melemparkan ke arah kekuatan jiwa lelaki tua berjubah biru, dan langsung menyerapnya. Bagaimana mungkin? Pria tua berjubah biru itu terkejut ketika mengetahui bahwa kekuatan jiwa yang dilepaskannya tiba-tiba diserap secara paksa. Mengorbankan senjata ajaib, serang dia dari jarak jauh. Pria tua berjubah biru itu berteriak kaget. Boom! Sepotong senjata sihir dikorbankan, meledakkan energi yang mengepul, mengarah ke Ye Yunfei. Kembalilah dan beritahu tuan istanamu, aku akan menghancurkan istana Dewa Surgawi cepat atau lambat. Ye Yunfei berbalik dan berkata dengan dingin. Kemudian Ye Yunfei berteleportasi langsung ke menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, membawa menara hantu bersamanya, berubah menjadi cahaya kemasan, langsung kabur ke angkasa, dan menghilang. Setelah terobosan garis keturunan lainnya, tingkat energi spasial ulat naga bertanduk emas telah meningkat pesat, dan juga membangkitkan beberapa teknik rahasia yang diwariskan. Begitu memasuki kedalaman ruang, hampir sulit dipahami dan tidak dapat dilacak. Master transformasi Dao dari istana Tianshan tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan aura Ye Yunfei. Sial, pria tua berjubah biru di kepala itu sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi. Tidak mampu melampiaskan amarahnya, dia hampir menggertakkan giginya. Tuan lain dari istana Tianshan juga sangat marah. Sebagai orang-orang istana Tianshan, betapa sombongnya mereka biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, hari ini dia menderita kerugian yang sangat besar. Seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asalnya mendobrak cabang tersebut, membunuh begitu banyak orang, dan menyelamatkan semua tahanan. Apakah kamu mendengar orang itu barusan sepertinya mengatakan bahwa cepat atau lambat istana Dewa Surgawi akan dihancurkan? Ya Tuhan, beraninya dia mengatakan itu. Istana Tianshan tidak akan pernah mengabaikannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan keluarga, guru, kerabat dan teman di belakangnya semua mungkin terlibat. Petik 2. Mungkin, anak ini memiliki banyak latar belakang. Meskipun istana Tianshan kuat, tapi di benua Hongmeng kita, masih ada banyak kekuatan besar, dan beberapa kekuatan super kuat bahkan lebih kuat daripada istana Tianshan. Pada saat ini, banyak prajurit di kota Tianli berbicara tentang apa yang baru saja dikatakan Ye Yunfei. Kemudian, berita mengejutkan lainnya dengan cepat menyebar di kota Tianli. Lebih dari separuh orang di subbase istana Tianshan dipenggal kepalanya, menyebabkan banyak korban. 4 master lainnya pada tahap awal transformasi Dao terbunuh. Dan pelakunya adalah anak yang dikejar dan dibunuh oleh Master Taoisme di Istana Para Dewa. Saat berita itu keluar, kota Tianli langsung menjadi sensasi. Selain itu, berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilderness timur dengan kecepatan yang mencengangkan. Gila, memprovokasi Istana Tianshan seperti ini, apakah ini akan berperang dengan Istana Tianshan?
Setiap orang yang mendengar berita itu terkejut. Saat ini, Ye Yunfei telah meninggalkan kota Tianli, menyelinap ke tanah, berdiri di atas kepala naga bumi, dan berkeliaran di bawah tanah. Akhirnya, di kedalaman bumi, pada posisi lebih dari 3.000 meter, sebuah istana bawah tanah ditemukan dan untuk sementara didiami. Apakah kamu ingin tinggal di benua Hongmeng, atau kamu ingin kembali ke alam Changhuang? Jika kamu ingin kembali ke alam Changhuang, aku dapat mengirimmu kembali sekarang. Petik 2. Ye Yunfei memasuki menara hantu dan datang kepada ratusan orang dari istana King Yun di depannya, bertanya. Altar teleportasi yang terhubung ke alam Changhuang telah jatuh ke tangan Ye Yunfei, dan Ye Yunfei dapat berteleportasi kembali ke alam Changhuang kapan saja. Saya tinggal di benua Hongmeng, dunia maju ini lebih bermanfaat bagi kultivasi saya. Kata Dugu Huan, saya juga tinggal di benua Hongmeng. Akhirnya saya datang ke dunia tingkat tinggi. Saya tidak ingin kembali begitu cepat. Du Fan juga berkata, Tuan Ye, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tinggal di benua Hongmeng, atau kembali ke alam Changhuang? Seorang lelaki tua bertanya. Lelaki tua ini adalah yang keenam dari 7 bandit, bernama Matiantu. Ya, Tuan Istana Ye, bagaimana denganmu? Petik 2. Orang lain juga memandang Ye Yunfei. Aku akan tinggal di benua Hongmeng. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Tuan Istana Ye, karena Anda tinggal di benua Hongmeng, kami akan mengikuti Anda dan tinggal di benua Hongmeng. Tuan Istana Ye, saya punya ide. Mari kita mendirikan cabang Istana King Yun di benua Hongmeng dan secara bertahap tumbuh lebih kuat. Petik 2. Kata Matiantu. Dengan Istana Tianshan di sini, kami tidak dapat mendirikan cabang Istana King Yun untuk saat ini. Karena kalian semua bersedia untuk tinggal di benua Hongmeng, baiklah, aku akan menemukan tempat untuk menampung kalian. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi, hidup dan berkultivasi di sini secara alami jauh lebih baik daripada alam Hui Changhuang. Namun, Anda harus ingat bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya bisa berada di dasar benua Hongmeng. Hal terpenting saat ini adalah berlatih keras dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Jika tidak, di dunia yang maju ini, kamu akan menjadi dasar dunia. Aku akan menjalani kehidupan yang sangat rendah hati. Apalagi kamu, bahkan aku bukan master di benua Hongmeng. Kata Ye Yunfei dengan suara yang dalam. Tuan Ye, jangan khawatir, kami akan bekerja keras untuk berkultivasi. Ratusan orang dari Istana King Yun menjawab satu persatu. Namun, kamu tidak perlu khawatir, aku akan memimpin semua orang untuk menjadi lebih kuat bersama. Kata Ye Yunfei. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan perasaan segar. Selama ini, di mata mereka, Ye Yunfei maha kuasa. Selanjutnya, saatnya pergi ke faksi Ziwei. Ye Yunfei melihat ke satu arah dan berpikir sendiri. Sekte Ziwei memiliki banyak kenangan tentang Ye Yunfei. Dalam kehidupan ini, Ye Yunfei berencana untuk memulai dari Sekte Ziwei. Saya tidak tahu di mana guru sekarang. Apakah dia masih di Sekte Ziwei? Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa tidak memikirkan tuannya di kehidupan sebelumnya, si Sheng Zhenjun. Pada saat yang sama, di hutan primitif yang dikirim Ye Yunfei, tiba-tiba, sejumlah besar pria berbaju hitam datang dan bergegas ke hutan untuk memeriksa sekitar. Hutan primitif ini adalah benteng rahasia makam Tianyu. Semua orang dibunuh oleh Ye Yunfei. Markas besar makam Tianyu tidak dapat menghubungi cabang ini, jadi mereka mengirim seseorang untuk memeriksanya. Altar teleportasi ke alam Changhuang hilang. Hanya ada satu lubang dalam yang tersisa. Petik 2. Orang-orang berbaju hitam bergegas ke istana di hutan, dan mereka tidak dapat menahan keterkejutan ketika melihat bahwa hanya ada lubang dalam yang tersisa di istana. Petik 2. Semua orang di benteng ini sudah mati, dan tidak ada yang tersisa. Cepat dan laporkan ke pemilik makam. Petik 2. Orang-orang berbaju hitam mencari di mana-mana di hutan purba ini, hanya untuk menemukan bahwa semua orang sudah mati, dan meraung dengan marah. Setelah setengah hari, banyak penguasa makam Tianyu yang menerima berita itu datang dan bergegas ke hutan, ingin memeriksa apa yang terjadi. Booming, Tiba-tiba, seperti hantu besar, sebuah pesawat ruang angkasa gelap melintas di langit dengan kecepatan yang mencengangkan, tanpa nafas, dan berhenti di atas hutan. Kemudian, jubah hitam pria
Tua itu melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa dan berjalan ke istana di hutan dalam satu langkah. Penatua Sing ada di sini. Petik 2. Orang-orang lain di makam Tian Yu semua terkejut. Mereka berhati-hati dan tidak berani bersuara, karena takut mengganggu lelaki tua berjubah hitam. Karena lelaki tua berjubah hitam ini adalah penatua tertinggi di makam Tian Yu, dan statusnya lebih tinggi dari yang lebih tua. Pemilik makam bahkan lebih tinggi. Pria tua berjubah hitam itu datang ke lubang yang dalam di istana, menatap lubang yang dalam, dan tidak berkata apa-apa. Lubang yang dalam ini awalnya adalah tempat altar teleportasi berada, tetapi Ye Yunfei menggali altar teleportasi dan meninggalkan lubang yang dalam ini. Lihat Penatua Sing, lebih dari selusin master dari makam Tian Yu bergegas ke istana dan memberi hormat kepada lelaki tua berjubah hitam itu bersama-sama. Selusin ahli dari makam Tian Yu ini telah tiba sebelumnya. Baru saja mereka melihat-lihat di hutan, dan ketika mereka mendengar bahwa Penatua Sing akan datang, mereka datang untuk berkunjung dengan tergesa-gesa. Siapa yang melakukannya? Penatua Sing bertanya, suaranya sangat tenang. Kami tidak dapat menemukan petunjuk untuk saat ini. Semua orang yang ditempatkan di sini di makam Tian Yu telah terbunuh. Diakon Lu juga telah menghilang. Masih tidak mungkin untuk menentukan siapa yang melakukannya, jawab seorang ahli dari makam Tian Yu. Namun, yakinlah, Tetua Sing, kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan pembunuhnya. Lanjut ahli makam Tian Yu. Boom, pada saat ini, beberapa sosok ganas melintas di langit. Kemudian, 5 pria dengan napas tajam masuk ke istana. Orang-orang dari istana Tianshan ada di sini. Penatua Sing terkejut, dan bergegas menyambutnya. Meskipun dia adalah penatua tertinggi makam Tian Yu dan memiliki status tinggi, dia tidak berani mengudara saat menghadapi orang-orang di istana Tianshan. Karena, kekuatan makam Tian Yu jauh lebih rendah dari istana Tianshan. Elder Sing, apa yang terjadi? Di mana altar teleportasi terhubung ke alam Changhuang? 5 ahli dari istana Dewa Surgawi masuk ke istana dan melihat lubang yang dalam di tengah istana. Salah satu dari mereka bertanya dengan cemberut. Lokasi lubang yang dalam ini awalnya adalah altar teleportasi, tetapi Ye Yunfei menggali altar, meninggalkan lubang yang dalam ini. Altar teleportasi hilang. Kami juga sedang menyelidiki apa yang terjadi, jawab Tetua Sing. Apa? Sudah pergi. Masih ada banyak orang di istana Tianshan kita di alam Changhuang. Sekarang altar teleportasi hilang, bagaimana orang-orang dari istana Tianshan kita kembali? Jangan kaget, jangan khawatir, semuanya, makam Tian Yu kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mendapatkan kembali altar teleportasi itu. Makam Tian Yu kami juga memiliki banyak orang di alam Changhuang, jadi kami pasti akan mendapatkan kembali altar teleportasi itu. Penatua Sing dengan cepat menjawab, aku akan kembali sekarang dan melaporkan masalah ini ke Master Asgard. Lebih baik kamu menemukan altar teleportasi di makam Tian Yu. Jika tidak, Master Asgard akan menyalahkanmu, yang bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh makam Tian Yu-mu. Gao Shu berkata dengan dingin. Kemudian, penguasa istana Tianshan berbalik dan pergi, membubung ke langit, dan pergi dalam sekejap. Penatua Sing, mari kita mulai menyelidiki masalah ini. Yang terbaik adalah mengembalikan altar teleportasi itu dengan cepat, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Karena kepala istana kita sangat mementingkan altar teleportasi ini. Petik 2. 4 tuan istana Tianshan yang tersisa tetap di dalam istana, kata salah satu dari mereka. Bab 1365. Benua Hongmeng, Kehancuran Timur. Sebuah kapal terbang hijau melaju dengan cepat di langit Wastelen Timur. Kecepatan kapal terbang hijau ini sangat cepat sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti cahaya hijau kecil yang berkedip-kedip. Sebagai dunia tingkat tinggi, benua Hongmeng sangat luas dan tak terbatas. Jika Anda membandingkan benua Hongmeng dengan alam Changhuang, benua Hongmeng seperti lautan luas yang tak terbatas, dan alam Changhuang seperti mulut dengan luas lebih dari 10 meter persegi. Jika benua Hongmeng adalah gunung yang menjulang tinggi, maka alam Changhuang hanya dapat dianggap sebagai sebutir pasir di gunung. Yunfei memegang tangannya di belakang punggungnya dan melihat tanah di bawah. Dia berbicara dengan keras. Ratusan orang dari istana King Yun berdiri di sekitar Ye Yunfei, tercengang. Benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi yang asing bagi orang-orang istana King Yun ini, jadi Ye Yunfei memperkenalkannya kepada mereka dengan santai. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bagaimanapun,
Alam Changhuang juga merupakan alam semesta, dan benua Hongmeng hanyalah sebuah benua. Bagaimana sebuah benua bisa lebih besar dari alam semesta, dan itu jauh lebih besar? Du Fan pertama-tama menggelengkan kepalanya ketidakpercayaan. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka jelas memiliki keraguan di mata mereka. Lagi pula, metafora yang digunakan Ye Yunfei memang terlalu dibesar-besarkan. Kamu belum mengerti apa itu dunia tingkat tinggi. Waktu dan ruang dunia tingkat rendah sama sekali berbeda dari ruang dan waktu dunia tingkat tinggi. Ada pepatah dalam agama Buddha, satu pasir adalah satu dunia, satu daun adalah satu surga. Di dalam sebutir pasir, mungkin ada dunia luas yang tersembunyi, dan di balik butiran pasir ini, ada ruang dan waktu yang lebih maju tanpa akhir. Senjata ajaib luar angkasa yang biasa kita gunakan didasarkan pada prinsip ini untuk membuka ruang yang luas di objek tertentu. Seringkali bola kecil, atau bahkan tablet batu giok sebesar kuku, dapat membuka dunia kecil yang luas. Dapat dikatakan bahwa alam Changhuang adalah alam semesta dalam butiran pasir, dan benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi di luar pasir. Saya mengatakan ini, apakah Anda mengerti? Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ye Yunfei melintasi 3000 dunia dalam kehidupan sebelumnya. Dia telah melihat terlalu banyak dunia, besar dan kecil, dan dia tahu struktur ruang dan waktu seperti telapak tangannya. Kamu mengatakannya seperti ini? Akhirnya aku mengerti. Waktu dan ruang luar biasa. Petik 2. Du Fan tidak bisa menahan nafas ketika mendengar kata-kata itu. Orang lain juga samar-samar mengerti, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Dengan kekuatanmu, di alam Changhuang, kamu sudah bisa memasuki langit berbintang dan melintasi alam semesta. Tetapi hukum ruang dan waktu di benua Hongmeng jauh lebih tinggi daripada di alam Changhuang di benua Hongmeng. Dengan kekuatan Anda saat ini, bahkan jika Anda terbang selama sebulan dengan kekuatan spiritual Anda sendiri, Anda mungkin tidak dapat melakukannya, terbang dalam jangkauan negara kecil biasa. Dan di kehancuran timur benua Hongmeng saja, jumlah negara kecil biasa tidak terhitung banyaknya. Adapun memasuki langit berbintang, Anda bahkan tidak memikirkannya sekarang. Saya khawatir Anda akan hancur berkeping-keping oleh lapisan energi angin di langit sebelum Anda memasuki langit berbintang. Petik 2. Ye Yunfei melanjutkan, benua Hongmeng terlalu besar. Petik 2. Orang-orang istana King Yun ini semua menunjukkan keterkejutan. Tentu saja, jika Anda bisa menjadi penguasa puncak benua Hongmeng di masa depan, Anda dapat melakukan perjalanan melintasi benua dan menjelajahi langit berbintang. Singkatnya, saya harap Anda dapat bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha menjadi yang terkuat di benua tanpa akhir ini. Petik 2. Ye Yunfei menambahkan, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang mengepalkan tangan, bersumpah dalam hati bahwa mereka harus bekerja keras dalam kultivasi di masa depan. Setengah bulan kemudian, akhirnya memasuki jangkauan kerajaan Yan, dan faksi Ziwei tidak jauh di depan. Ye Yunfei melihat ke depan dan berkata dengan lembut di dalam hatinya. Sekte Ziwei, sebuah sekte yang membawa banyak kenangan tentang Ye Yunfei. Di kehidupan sebelumnya, di benua Hongmeng, Ye Yunfei mengambil faksi Ziwei sebagai pemimpin dan terus bangkit. Pada saat yang sama, di hutan primitif yang dikirim Ye Yunfei dari alam Changhuang sebelumnya, sejumlah besar orang dari makam Tianyu dan istana Tianshan melakukan pencarian karpet di hutan primitif ini. Ketika pemilik istana Tianshan mendengar berita bahwa altar teleportasi hilang, dia sangat marah dan segera mengirim sejumlah besar ahli untuk menyelidiki secara menyeluruh. Pemilik makam Tianyu Tung keluar sendiri dan membawa sekelompok pejabat tinggi untuk menyelidikinya. Namun, orang-orang dari makam Tianyu dan istana Tianshan mencari di seluruh hutan primitif dan selusin negara di sekitarnya, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika Ye Yunfei mulai melakukannya, dia telah menggunakan transformasi rahasia untuk menutupi kekuatan jiwanya. Dan setelah itu, semua mayat dibakar menjadi abu dengan api tanah, tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada saat ini, manajemen puncak makam Tianyu dan sekelompok master dari istana Tianshan kembali ke istana di tengah hutan, berdiri di depan lubang yang dalam untuk belajar. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan lagi dan lagi, ingin melihat apakah ada aura mencurigakan yang tersisa di istana. Aku belum menemukannya, sepertinya orang yang mencuri altar teleportasi pasti ahli top, kalau tidak, dia tidak akan bisa bernafas. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah hitam menghela nafas. Pria tua berjubah hitam ini adalah Penatua Sing dari makam Tianyu,
dia telah tinggal di hutan purba ini dan mempelajarinya selama setengah bulan. Pemilik makam, beritahu saya, mungkinkah ada kekuatan bermusuhan dari makam Tianyu kita yang melakukannya? Penatua Sing menatap seorang pria parubaya dengan wajah muram dan bertanya. Pria parubaya ini adalah pemilik makam Tianyu. Segera daftarkan semua kekuatan musuh di makam Tianyu Anda. Istana Tianshan kami secara pribadi akan mengirim orang ke pintu untuk menyelidiki. Tidak peduli kekuatan mana yang melakukannya, hanya akan ada satu ujung, menghancurkan pintu. Pemilik makam Tianyu makam belum menjawab, kata seorang master istana Tianshan dengan mendengus dingin. Ketika pejabat senior makam Tianyu mendengar kata-kata itu, mereka diam-diam terkejut. Sebagai kekuatan yang kuat di benua Hongmeng, istana Tianshan benar-benar mendominasi, dan jika berbicara, itu akan menghancurkan keluarga. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, ada paksaan energi yang sangat kuat yang menyelimuti hutan purba yang luas ini. Tiba-tiba, dalam radius ribuan mil, semuanya terhenti. Waktu, ruang, semua makhluk hidup, semua bunga, tanaman, pohon, dan tumbuhan lainnya disegel oleh energi yang menakutkan, dan membeku di sana seperti lukisan. Kemudian, seorang pria yang diselimuti lapisan cahaya menyilaukan, yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Seorang lelaki tua kurus bungkuk bersandar pada tongkat dengan kepala naga mengikuti di sampingnya. Kecepatan kedua orang ini sangat menakutkan, hanya dengan satu langkah, mereka datang dari ketinggian ke istana jauh di dalam hutan, berdiri di depan lubang yang dalam. Semua orang di istana tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka membawa puluhan gunung di punggung mereka, dan mereka hampir tidak dapat berdiri diam. Kemudian semua orang memperhatikan bahwa tiba-tiba ada dua sosok dengan aura menakutkan di samping lubang yang dalam di tengah istana. Seorang lelaki berkabut yang ditutupi oleh cahaya ilahi, seorang lelaki tua kurus memegang tongkat. Lihat Tuan Istana dan Tuan Penyihir. Semua penguasa istana Tianshan segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak serempak. Pemilik makam Tianyu, Zuyin, dan semua pejabat senior makam Tianyu, temui Tuan Istana dan Tuan Penyihir. Pemilik makam Tianyu juga segera membawa pejabat senior makam Tianyu untuk memberi hormat dengan hormat. Bersambung.